Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Kembali menyambung bacaan daripada kitab Majalisus Saniyah Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ay sami'tu kalamahu li'anna adh-dhata la tusma'u innamal a'malu binniyati. Telah berkata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata. Apa maksudnya Sayyidina Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara zat itu tidak bisa didengar? Ai sami'tu kalamahu, artinya aku telah mendengar ucapannya Rasul, li'anna dzata la tusma'u, karena zat tidak bisa didengar. Apa kata Rasul? Innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amalan tergantung dengan niat. Qala jamaahirul ulama'i lafzatu innama mawdu'atun lil hasri tuthbitul madhkura wa tanfi ma siwahu. Telah berkata mayoritas ulama, adapun lafaz innama ialah dibuat untuk hasar, yang menetapkan ia lafaz innama akan apa yang disebutkan dan menafikan apa yang selainnya. Jadi para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa lafaz innama itu didesain untuk hasar. Apa maksudnya? Menetapkan apa yang disebutkan dan menafikan selainnya. Pada artinya bahwasanya amalan itu baru dianggap sebagai amal jikalau ada niatnya. Fataqdirul hadisi innamal a'malu innama tuhsabu idza kanat biniyatin wala tuhsabu idza kanat bighairi niyatin fala amala illa binniyah. Maka adapun takdiran hadis innamal a'malu, hanya saja segala amal, innama tuhsabu, hanya saja terhitung amalan apabila amalan itu dengan niat, wala tuhsabu idza kanat bighairi niyatin, dan tidak dihitung amalan apabila amalan tanpa niat. Fala amala illa bin niyati, maka tidak ada amalan kecuali dengan niat. Artinya bahwasanya baru terwujud amalan itu dengan niat. Tanpa dengan niat maka tidak bernilai kepada amalan. Fa qauluhu innamal a'malu ay asyar'iyyatul badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minina bin niyati. Maka adapun ucapannya Nabi innamal a'malu, ai artinya amalan-amalan yang bersifat syar'i, yang bersifat badani,
baik ucapan berupa segala ucapan dan perbuatan-perbuatannya, as-sadiratu yang terjadi dari orang-orang yang beriman, bin niyati dengan niat. Kenapa kata niat ini dijamak padahal dia adalah masdar? Jumi'atin niyatu dijamakkan akan niat, wa in kanat masdaran, meskipun niat itu adalah masdar. Kenapa dijamakkan niat padahal dia adalah masdar? Qasdan litanwi'i, karena bertujuan untuk membagi. Karena amalan itu banyak, barang tentu niat itu juga banyak. Makanya niat dijamakkan dengan kataan niat. Idzil masdaru la yujma'u illa bi'tibaril anwa'i. Karena masdar tidaklah dijamakkan kecuali dengan melihat kepada jenis-jenisnya. Wa huna lamma qabalatil a'mala wa kana kullu amalin lahu niyyah jumi'at bi'tibari amalil amilina wa maqasidin nawiyina dan di sini manakala berhadapan niat dengan amalan, dan adalah setiap satu amalan memiliki satu niat, jumiat bi'tibari amalil amilin, maka dijamakkan niat dengan melihat, dengan memperhitungkan satu amalan daripada orang-orang yang beramal, dan melihat tujuan daripada orang-orang yang berniat. Wa ma'naha al-lughatan al-qasdu, dan adapun makna niat secara bahasa ialah menuju. Wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu sumiya azman. Dan adapun niat secara syara' ialah mengengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Jadi yang dikatakan niat itu adalah mengajar sesuatu yang langsung dibarengi dengan perbuatan. Fa in taraka anhu, maka jika mentaakhirkan perbuatan daripada qasad, sumia azman, dinamakan dengan azam, hanya tekad atau cita-cita. Wal kalamu ala ahkamiha mabsutun fi kutubil fuqaha, dan adapun bicaraan di atas hukum-hukumnya niat itu sudah dibahas di dalam kitab-kitab fuqaha, dalam kitab-kitab fikih. Thumma i'lam, kemudian ketahuilah olehmu, anal hasra fima dzukira akhtariyun la kulliyun, iz qad yasihul amalu bila niyatin kal adhani wal qiraati. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya hasar pada apa yang telah disebutkan ialah kebanyakan, la kulliyun, tidak keseluruhan. Jadi yang dimaksud dengan hasar yang terdapat dalam hadis itu adalah kebanyakan amalan memang tergantung kepada niat, tidak keseluruhan amal. Kenapa tidak keseluruhan amal? Karena ada sebagian daripada amal sah dengan tanpa niat, meskipun untuk memperoleh pahala dibutuhkan niat. Itu kan yasihul amalu bila niyatin, karena terkadang sah amalan tanpa niat, kal adhani wal qiraati, seperti adzan dan membaca Al-Quran. Jadi adzan tanpa ada niat maka azan tetap sah, meskipun untuk mendapatkan pahala dibutuhkan kepada niat. Kama yasihu tarkul amali biduniha, sebagaimana sah meninggalkan amalan tanpa niat. Katarki zina, seperti meninggalkan zina.
wa in iftakarra husulus thawabi fihi ila niyati, meskipun butuh mendapatkan pahala pada meninggalkannya, ilan niyati, kepada niat. Bi ay yaqsida bi tarki zina imtithal syar'i, seperti bahwa mengqasadkan dengan meninggalkan zina kepada mematuhi perintah syarak. Wa idzalatun najasati min kubaili tarki, adapun menghilangkan najis termasuk kategori meninggalkan. Walil ulama'i fi hadzal mahalli kalamun tawilun, dan bagi para ulama pada tempat ini memiliki pembicaraan yang panjang. Wa innama gharduna al-faidatu wa taqribu lil afhami, dan hanya saja adapun tujuan kami adalah memberikan suatu faedah dan mendekatkan kepada pemahaman. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa, ai jazahu, arti balasannya. Jadi hanya saja balasan seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, jika niatnya baik maka baik balasannya. Wa in syarran fa syarrun, dan jika niatnya buruk maka balasannya buruk. Fa niyatul mar'i khairun min amalihi, maka niat seseorang lebih baik daripada amalannya. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala lam yazal syar'an amman liman qabalana thumma lana min ba'dihim, dan mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala senantiasa menjadi syariat secara umum bagi orang-orang sebelum kita, kemudian bagi kita dari setelah mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, telah mensyariatkan Allah untuk kalian daripada agamanya apa yang telah Allah syariatkan kepada Nabi Nuh. Jadi syariat Nabi Nuh berlaku juga pada kita. Apa syariat Nabi Nuh yang berlaku juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Iyalah, berkata Abu Iyalah, wasahum bil ikhlasi lillahi, telah berwasiat ia kepada mereka dengan mengikhlaskan diri kepada Allah, wal ibadatihi, dan beribadah kepada Allah, la syarika lahu, tidak mensyarikatinya. Jadi syariat Nabi Nuh berlaku juga kepada kita adalah mengikhlaskan niat karena Allah dan beribadah tanpa mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.